Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Nah, anak-anak cerdas, kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Jadi hari ini Ibu Guru akan membahas materi kelas 5 masih pada tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 3 pembelajaran 3. Nah, seperti biasa, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan membaca teks bacaan, maka kalian diharapkan mampu menjelaskan informasi dengan menggunakan kata tanya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah dengan menyimak penjelasan dari ibu guru, maka kalian diharapkan mampu untuk menyebutkan bagaimana cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Nah, anak-anak hebat, sebagai awal untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, di dalam buku cetak, terutama halaman 105, terdapat gambar yang menunjukkan seseorang yang sedang melakukan suatu pekerjaan. Nah, coba kalian amati baik-baik gambar tersebut ya. Nah, kira-kira siapa di antara kalian yang pernah menemukan orang yang sedang melakukan pekerjaan seperti yang ada pada gambar halaman 105? Ya, gambar tersebut menunjukkan seseorang pemulung sampah yang sedang mengais-ngais sampah untuk kemudian nanti akan dijual sehingga bisa menghasilkan uang. Nah, anak-anak, di sini terdapat suatu bacaan yang terkait dengan masalah sampah. Jadi masalah sampah itu merupakan suatu hal yang umum yang sering dihadapi oleh masyarakat, khususnya di daerah perkotaan ya. Kemudian sampah ini kalau tidak diperhatikan itu akan bisa menimbulkan berbagai macam masalah, seperti bisa menyebabkan terjadinya banjir karena dapat menyumbat saluran atau kanal-kanal atau drainase. Kemudian sampah yang dibiarkan juga bisa menimbulkan timbulnya berbagai macam penyakit. Nah, pada teks bacaan yang berjudul Kelurahan Babakan Pasar Lincurkan Gerakan Pungut Sampah. Nah, di situ terdapat informasi yang anak-anakku bisa temukan, namun kalian harus membacanya terlebih dahulu ya. Nah, di dalam bacaan tersebut dikatakan bahwa agar masyarakat sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, maka Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Nah, seperti yang sudah digalakkan oleh pemerintah Kota Palopo, bahwa setiap langkah tidak ada sampah yang berserakan, itu harus kita tetap jalankan ya, karena memang kalau kota kita bersih maka kita merasa nyaman ya, dan kalau kota kita kotor atau tempat tinggal kotor, kita kotor itu, maka kita merasa tidak nyaman tinggal di lingkungan tersebut, dan itu harus selalu menjadi pusat perhatian bagi masyarakat. Nah, anak-anak hebat, di kegiatan Ayo Berdiskusi terdapat seperti yang Ibu Guru katakan tadi, terdapat gambar seorang yang sedang memulung ya. Nah, apakah yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Kira-kira adakah di antara kalian yang tahu jawabannya?
Nah, silahkan anak-anakku pikirkan kira-kira bagaimana atau apa yang terjadi jika masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palopo misalnya, tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah. Ya, kalau dipikir-pikir itu akan bisa berakibat fatal ya anak-anak. Makanya setiap kelurahan itu biasanya menggalakkan suatu program yang dikatakan sebagai program Jumat Bersih. Misalnya itu diadakan pada hari Jumat biasa, atau memang ada waktu-waktu tertentu di mana setiap lurah itu memerintahkan warganya untuk membersihkan lingkungan sekitar, karena itu memang wajib dan merupakan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Sampah yang menumpuk itu dapat mencemari lingkungan anak-anak. Selain itu juga dapat mengganggu kesehatan, terutama kesehatan apa? Nah, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, terutama kesehatan organ pernafasan. Nah, tahukah kalian, adakah orang yang kegiatan sehari-harinya itu adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Adakah kira-kira? Ada ya, seperti yang terlihat pada gambar. Nama pekerjaannya adalah pemulung. Pemulung ini kerjanya adalah mengumpulkan sampah yang bisa diolah kembali. Selain orang tersebut menghasilkan uang, dan pekerjaan ini sangat membantu kita untuk membersihkan lingkungan sekitar kita agar tidak ada lagi sampah-sampah, khususnya sampah-sampah yang susah untuk hancur ya, yang susah hancur seperti sampah plastik. Itu sangat susah hancur ya. Jadi kita tidak boleh membiarkannya, karena itu bisa mengakibatkan nanti terjadinya banjir, karena dapat menyumbat drainase atau saluran. Nah, kalau sampah yang mudah hancur itu tidak masalah, tapi sampah yang susah hancur atau yang seperti sampah plastik itu sangat berbahaya jika dibiarkan. Nah, para pemulung ini biasanya mengumpulkan botol-botol plastik ya, kemudian koran-koran bekas, kemudian majalah-majalah bekas, dan biasanya juga benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Nah, ternyata sampah plastik ini jika dikumpulkan anak-anak dapat diolah kembali sehingga bisa menghasilkan barang yang bisa dipakai lagi atau digunakan lagi. Nah, anak-anak hebat, silakan kalian amati di lingkungan sekitar kalian, apakah kalian sering menjumpai pemulung sampah yang sedang mengumpulkan sampah ya. Nah, sebagai kelanjutan dari pembelajaran kita, coba kalian baca teks bacaan yang ada di halaman 106 mengenai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, seperti Ibu Guru katakan tadi, bahwa sampah-sampah plastik yang susah hancur itu ternyata bisa didaur ulang kembali sehingga bisa dipakai lagi dan bisa dijual kembali. Nah, kalau kalian kreatif atau memiliki kreativitas yang tinggi, sampah-sampah plastik ini bisa menghasilkan uang, yaitu dengan cara didaur ulang atau diperbaiki, dihiasi seindah mungkin sehingga bisa dijual kembali dan itu bisa menghasilkan uang. Nah, itu merupakan salah satu usaha ekonomi namanya ya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian baca teks bacaan yang ada di halaman 106 sampai halaman 107 mengenai menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, anak-anak sebagai tugas untuk hari ini seperti apa yang Ibu Guru sampaikan, bahwa salah satu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah
menjelaskan informasi terkait teks bacaan yang Ibu Guru sudah jelaskan tadi sedikit dengan menggunakan kata tanya. Nah, di sini ada pertanyaan sebanyak 4 nomor di halaman 106. Di situ ada pertanyaan, apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? Nah, anak-anakku silakan jawab keempat pertanyaan ini dan kalian bisa temukan jawabannya pada buku cetak di halaman 105 ya. Jadi silakan cari jawabannya kemudian dijawab ya. Kemudian tugas yang kedua itu tadi adalah tugas yang pertama. Tugas yang kedua, coba anak-anakku berdiskusi dengan keluarganya di rumah dan coba cari informasi bagaimana cara menghargai jenis usaha pembuat benda-benda daur ulang. Nah, itu adalah tugas yang kedua untuk anak-anakku kerjakan di rumah. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik ya. Ibu Guru tunggu jawabannya dan pekerjaannya. Di store itu mulai pukul 8 pagi sampai dengan atau mulai dilangsungkannya pembelajaran pagi ini sampai dengan pukul 8 malam. Terima kasih atas partisipasi anak-anakku semua, tapi jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih, semangat.